Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibil mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa tamassaka bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sadaqa Rasul. Amma ba'du. Ayyuhal hadratil muhtaramin wa hadratul majlis rahimani rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat berniat untuk beramal soleh. Salam salawat kahaturaken dumateng junjungan teladan pembawa petunjuk, pembawa ilmu dan risalah terbaik sepanjang peradaban masa kehidupan dunia ini, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di dalamnya para keluarganya beliau, dan termasuk di dalamnya para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang beriman yang senantiasa setia istiqomah mengikuti ajaran agama, aturan kehidupan beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang pertama saya wajib menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena terus terang bukan ada niatan kami terlambat, ya mendadak tadi belum sempat menghubungi panitia, kami harus pulang dari pertemuan penting di Surabaya. Saya ingin izin lebih awal, ternyata meleset, belum bisa. Dan karena nyetir sendiri, tidak ada setirnya, belum sempat menghubungi panitia. Nah, saya juga mengajak rekan seperjuangan juga untuk menghadiri majelis ini. Ya, akhirnya
lewat jalan-jalan kampung gitu. Dan ceritanya ini hari termasuk hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata banyak majelis-majelis abdun nikah di luar sana, atau kurang tepatnya mungkin bukan abdun nikah ya, walimatul arus. Nah, akhirnya kebiasaan umumnya masyarakat kita, entah masyarakat itu sudah mendapatkan ilmu sebagai cahaya kehidupan mereka atau tidak, faktualnya sudah melazimi, sudah menjadi adat kebiasaan kalau mantu, kalau walimatul arus harus nutup jalan. Lalu napa boten? Nggih, kinten-kinten majelis niku menggunakan adat kebiasaan menika niku sae napa awon? Sae napa awon? Awon nggih. Sae. Nah, ini juga ilmu. Ilmu itu cahaya kehidupan. Nggih ngapunten sak drenge niki wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, sampailah kita pada pembahasan an-niat li ta'lim. Niat ya, ketika kita itu untuk belajar itu harus punya niat, dan termasuk di dalamnya ada fungsi ta'lim adalah niat. Kalau di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi ya karangan Syekh Imam An-Nawawi, Syekhul Islam, beliau sebutannya Syekhul Islam Imam An-Nawawi. Sebenarnya beliau bukan ahlul hadis ya, tapi masuk kategori sebagai muallif fi kitabil hadis yang muktabar, yang sangat terkenal, yakni Hadis Arba'in An-Nawawi. Ya, termasuk ya ini harus ada standar ya. Mungkin Al-Mukhlisin ini perlu membuat standar minimal santrinya ya, baik santri kalongnya maupun santri yang mungkin ya, itu harus khatam, harus mafhum, harus mulazamah, harus melazimi kitab Arba'in An-Nawawi. Ini cuma 42 hadis ini ya, 40-an hadis ya, enggak banyak sebetulnya, tapi ini termasuk salah satu hadis yang sangat muktabar dan juga sangat penting, sangat fundamental dalam kehidupan kita. Termasuk di dalamnya ini adalah bab niat yang saya tadi mukadimah saya sampaikan. Ayyuhal hadirin ikhwani rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kinten-kinten, nah saya itu tadi juga berniat, ternyata punya halangan. Ngerti nggih? Kinten-kinten kalau tadi saya tidak berniat itu sampai lo mau tentang mriki. Ya, walaupun saya dari Surabaya. Niat itulah yang menyampaikan kita kepada amal kita. Innamal a'malu binniyah. Nah, cuman saya tidak membahas tentang kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Cuman kita membahas kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, ngoten. Ya, termasuk di dalamnya ini kacamata saya ketinggalan di mobil. Ini sudah mulai belerang saya. Ya, dikatakan di sini bahwasanya seorang muslim itu wajib memiliki niat ketika belajar. Wajib memiliki niat. Panjenengan kalau wau dugi dalem dugi ngriya niku sampun niat napa dereng? Sampun nggih? Nek ibu-ibu sampun napa dereng? Sampun nggih? Insyaallah sampun. Berarti rukun yang pertama jenengan sampun terpenuhi. Bagaimana ketika jenengan tidak punya niat?
Nah, bagaimana ketika jenengan tidak punya niat, berarti rukun tolabul ilmi jenengan tidak difaedai sebagai ibadah tolabul ilmi. Artinya apa? Kalau jenengan itu tidak berniat di dalam menuntut ilmu, dalam belajar, menghadiri majelis ini, ya termasuk jenengan mangertos apa? Bahwa majelis hari ini itu sedang membahas kitab Ta'limul Muta'allim. Panjenengan sumerap apa hadir ingkang dalu menika, ingkang majelis menika niku sampun sumerap napa mboten? Dereng. Nah, terus kula tanglet. Lah niatipun panjenengan wau menapa? Jadi tolabul ilmi namung ngoten. Nah, kinten-kinten ada bacaan khusus napa mboten? Mboten nggih. Mboten nggih. Nah, lanek kalau rencang-rencang niku nahdiin itu ya, bahwasannya setiap melakukan ibadah harus diniatkan dan setiap niatannya itu harus dikalamkan. Leres nggak mboten? Leres nggih? Berarti nek mboten dikalamkan itu salah apa mboten? Salah mboten? Sahih? Niki. Lah mboten, kula tanglet niki untuk apa? Ini menjadi penting. Bahwa sesungguhnya amal di dalam niat itu adalah amal i'tiqadiyah, amal qalbiyah. Tidak ada persyaratan harus dikalamkan. Hanya saja untuk penegasan atau penandasan atau keyakinan seseorang gitu, bahwasanya dirinya itu telah berniat gitu, itu ditaukidkan di dalam bentuk kalam. Nah ini bagi teman-teman Nahdiyah itu begitu. Itu untuk mentaukidkan, untuk menguatkan, untuk menandaskan bahwasanya betul-betul kita itu berniat dalam melakukan sesuatu. Sebab menurut baginda Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dan sesungguhnya di setiap urusan perkara itu juga sama, tergantung apa-apa saja yang dimaksudkan atau diniatkan itu, termasuk maksud dari suatu perkara, suatu urusan yang hendak kita upayakan itu adalah di dalam niatan kita, di dalam azam kita. Maka bisa dikatakan pemahamannya adalah ketika seseorang itu tidak berniat untuk melakukan sesuatu, maka pada hakikatnya seseorang itu tidak melakukan sesuatu itu, walaupun ternyata sesuatu itu maujud, sesuatu itu terlaksana. Tetapi menurut pandangan baginda Rasulullah SAW, menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya orang itu kalau tidak meniatkan sesuatu dalam beramal, maka sesungguhnya amal itu tidak ada faedahnya atau tidak ada nilainya. Begitu. Demikian pula panjenengan, ketika jenengan hadir dalam majelis yang mulia ini untuk tolabul ilmi, jenengan harus niat. Termasuk niatnya itu harus menyandar lillahi ta'ala. Bagaimana kalau tidak disandarkan niatnya itu, jenengan beramal itu lillahi ta'ala, maka konsekuensinya niatnya likullin ri'im manawanya, itu jenengan tidak akan mendapatkan faedah, value, nilai, ujroh, kompensasi, pahala. Dari mana? Dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah lantas kalau gitu talabul ilmi kita
mendapatkan apa coba? Amal yang kita lakukan selama duduk beberapa saat di dalam majelis itu, kita mendapatkan apa? Boleh jadi maujudnya, ya, filwaki, di dalam realitasnya jenengan duduk itu, jenengan mungkin mendapatkan maklumat-maklumat yang disampaikan oleh sang mu'allim, kan gitu. Itu jenengan dengarkan, jenengan dapat maklumat. Tapi maklumat ansih, maklumat semata, mendapatkan informasi-informasi semata. Pertanyaannya, apakah informasi itu berfaedah? Apakah informasi itu barokah? Apakah informasi itu memiliki dampak, daya pengaruh, bahkan menjadi cahaya yang menjadi pelita bagi kehidupan seseorang? Tunggu dulu. Tunggu. Kenapa demikian? Karena dikatakan tadi konsekuensi bahwasanya pernyataan innamal a'malu binniyat. Kalimat innama, sesungguhnya hanyalah bahwasanya amal itu dengan niat. Itu ditaukidkan, ditegaskan, ditandaskan bahwasanya terbatas amal itu bernilai ketika memiliki niat. Nah, ini pentingnya. Kemudian kita ditegaskan bahwasanya Muslim itu wajib memiliki niat. Berarti kalau tidak memiliki niat, jatuhnya tidak memenuhi rukun atau tidak memenuhi kewajiban. Ini posisi yang pertama terkait dengan niat. Nah, kemudian yang berikutnya, berapa banyak coba amalan-amalan kita yang terlihat sebagai amalan dunia, ya, ya, lalu menjadi nilainya menjadi amalan akhirat. Nah, coba jenengan angen-angen. Ini pentingnya kita memahami berapa banyak amalan dunia, tapi tidak dibagi kita ngunduh apa Pak? Mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena apa? Ya. Karena adanya niat yang baik, dan niat itu punya dimensi ukhrawi, punya dimensi akhirat. Contoh yang kecil, jenengan makan, iya, makan. Jenengan makan didhawuhi oleh Kanjeng Nabi, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim, atau minimal Bismillah. Kinten-kinten mungkin. Panggil. Apakah makanan itu sekedar amalan dunia yang melahirkan jenengan ketika makan itu akhirnya terasa perut jenengan kenyang, badan jenengan terasa berenergi? Apakah makanan mawon? Tidak, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi menegaskan, ketika panjenengan mengatakan Bismillah mengambil makanan itu, jenengan mendapatkan pahala, jenengan mendapatkan kebaikan di sisi akhirat, jenengan mendapatkan pundi-pundi celengan di akhirat. Berikutnya, jenengan akan memperoleh barokah, walaupun yang dimakan kecil, walaupun yang dimakan sedikit, walaupun yang dimakan itu sesuatu yang sederhana, tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan di dalam makanan jenengan, sehingga jenengan melahirkan badan yang sehat, energi yang kuat, melahirkan sebuah aktivitas yang bermanfaat bagi lainnya. Maka ketika panjenengan makan langsung maklum, tidak pakai
Bismillah. Kinten. Nilai jenengan makan itu kados napa, Pak? Apakah ada pundi-pundi kita akan mendapatkan kelak di akhirat? Boten wonten. Betul? Nah, itu contoh sederhananya yang dikatakan di sini dalam kitab ini dikatakan bahwasannya ketika seorang manusia ketika seorang manusia itu melakukan suatu amalan yang didahului dengan niat, dan niat itu adalah kita memiliki ilmu, niatnya senantiasa kita kaitkan kepada lillahi ta'ala. Segala niat kita itu adalah kita sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita, maka Allah akan mengganjar itu suatu kebaikan, walaupun ini sekedar persoalan dunia. Tidur pun demikian, Pak, Bu. Nah gitu kan, jenengan sudah didik anak-anak berdoa sebelum tidur, itu zahirnya adalah kita berniat tidur sebagaimana tidur yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita keluar rumah, lihat apa yang kita baca? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, kembali kepada persoalan kitab ini. Demikian pula ketika kita bicara tentang tolakul ilmi, bahkan panjenengan tahu apa sih dampaknya ketika kita itu menuntut ilmu? Apa sih akibatnya ketika manusia itu menuntut ilmu? Panjenengan semerap nomor. Nah, kalau kita membuat arahan kepada anak kita, nah, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, niscaya kalian akan sukses dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Sering kita sampaikan kepada anak-anak kita, nah, tuntutlah ilmu, walaupun bapakmu ini bodoh, bapakmu ini aus cekak ilmunya, kan begitu. Tapi seorang bapak yang demikian itu mengharapkan anak-anaknya itu melebihi dalam hal ilmunya, melampaui dalam hal ilmunya bagi bapak-bapaknya, dan didorong, disemangati terus. Dan jangan tahu apa dampak, apa risiko, apa akibat dari aktivitas menuntut ilmu. Sebab kalau kita tidak mengetahui risiko, dampak, akibat daripada aktivitas menuntut ilmu, boleh jadi dorongan azamnya kita di dalam menuntut ilmu juga seadanya. Juga ya, wis pokoknya dilucu atau pokoknya jalan apa adanya. Betul apa betul? Nah, ini yang menjadi penekanan kita, termasuk apa? Bab yang disebut arkanul ibadah fi thalaqul ilmi, rukun ibadah di dalam thalaqul ilmi. Ini adalah penegakan kita ta'limul adab fi ta'limul ilm. Kita sedang mempelajari adab-adab di dalam kita itu mempelajari ilmu. Di dalam menuntut ilmu itu ada adabnya, termasuk kita harus mengetahui rukun-rukun di dalam menuntut ilmu. Coba kita bayangkan, ada seorang Arab Badui, ya, atau kalau bahasa kita itu di sini ya, orang udik atau orang orang kampung, orang desa, itu datang ke kota, melihat kondisi gemerlapnya, begitu hiruk pikuknya kota, demikian gegap gempitanya, semua dipenuhi banyak warna, banyak benda, banyak mercusuar, banyak material bahkan, dan itu boleh jadi banyak uang dan banyak orang. Sementara di desa ya seadanya, yang banyak ya pohon-pohon dan
Ya, tanaman-tanaman, rumput-rumputan dan lain sebagainya. Ya. Maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah ada bias persepsi atau bias pemahaman apa yang dimiliki oleh orang kampung dengan apa yang dimiliki oleh orang kota. Kenapa demikian? Ini terkait dengan pengetahuan, terkait dengan ilmu-ilmu yang mempengaruhi persepsi-persepsi. Sehingga apa yang terjadi? Maka adatnya, kebiasaannya, tuntutan-tuntutan akan harapan-harapannya, keinginan-keinginan akan kehidupannya, nilai-nilai yang ditegakkan di dalam aktivitas-aktivitasnya boleh jadi berbeda. Disebabkan apa? Disebabkan oleh pengaruh perbedaan dampak akibat adanya perbedaan maklumat, perbedaan pengetahuan, cakrawala, wawasan dan lain sebagainya. Demikian pula kita hari ini. Ya, kalau banyak di dalam kitab-kitab min babin aula, di dalam kitab-kitab keutamaan-keutamaan, ya, al-alim, ya, minal jahil, antara orang alim dengan orang-orang yang bodoh, itu sekian banyak jurangnya, sekian banyak perbedaannya. Termasuk di dalamnya adalah ketika dalam aktivitas menunaikan suatu aktivitas saja tentu berbeda. Orang yang alim pasti amalannya berbeda dengan orang yang jahil. Nah, oleh karena itu termasuk di dalamnya bahwasanya kita mengetahui apa yang menjadi pendorong-pendorong kita di dalam kita itu melakukan amal menuntut ilmu. Ya, boleh jadi kalau dahulu ya, ini saya melakukan suatu sintesa. Kalau dahulu anak-anak kita titipkan kepada kiai-kiai, guru-guru di pondok-pondok pesantren itu, Masya Allah, berbeda dengan hari ini. Betul apa betul? Kalau orang dulu bawa apa saja yang ada di kampung, ya dibawa semuanya, bahkan pakai gerobak berjalan berkilo-kilo menuju ke gurunya, ustadznya untuk ditampung agar anaknya diajari, agar menjadi cendekia. Bagaimana dengan hari ini? Sudah berbeda Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Tidak perlu seperti itu. Tapi apa? Cukup apa? Sanguni bawa uang berapa, langsung pergi naik apa gitu, menuju pondok itu, semua administrasi dipenuhi, selesai. Bedanya nopo? Yang menentukan itu semuanya adalah kadar ilmu, kadar-kadar maklumat. Yang menciptakan apa? Al-adah, kebiasaan. Menciptakan apa? Persepsi-persepsi. Menciptakan apa? Budaya-budaya. Menciptakan apa? Prosesi-prosesi, tata laksana dalam kehidupan, dalam amal-amal perbuatan dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya adanya dorongan untuk kita terdorong di dalam menguatkan niat kita untuk thalabul ilmi itu adalah tidak lain tidak bukan harus kita mengetahui apa saja yang menjadi risiko, yang menjadi konsekuensi, yang menjadi akibat dari aktivitas thalabul ilmi. Nah, ini yang kedua. Makanya ini yang jadi sangat penting. Ya. Sehingga ini yang akan saya analogkan atau analisakan yang terbalik dengan kondisi yang saya berikan di awal. Kalau tadi kita sampaikan berapa banyak orang yang beramal dunia, ya akhirnya mendapatkan
nilai akhirat. Nah yang kedua ini yang ironi. Berapa banyak manusia yang beramal akhirat tetapi hanya mendapatkan nilai dunia atau kompensasi berupa dunia. Kira-kira apa ini? Nah, kira-kira apa nih contohnya? Banyak nama betul. Nah, karena di dalam kitab ini ditegaskan berapa banyak amalan manusia yang terlihat seperti amalan akhirat, lalu hanya sekedar menjadi amalan dunia. Karena balik karena niat, dan juga karena dorongan atau memandang di dalam niatannya itu dia pandang resiko, akibat, konsekuensinya itu dia lebih memilih konsekuensi dunia ketimbang konsekuensi akhirat. Padahal boleh jadi banyak panjenengan itu hafal ayat-ayat wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Nah begitu. Kenapa? Karena yang pertama niatnya tidak ada atau bahkan niatnya tidak sahih. Yang kedua dorongannya itu lebih memilih nilai dunia atau nilai akhirat. Sehingga apa? Dikatakan di sini bahwasanya betapa banyak manusia itu memilih nilai-nilai, memilih amal-amal akhirat itu tapi dapatnya cuma dunia. Ya kalau saya bicara ibadah itu, Pak Bu, bicara ibadah itu sudah terlalu umum. Orang ibadah akhirnya diselewengkan menjadi riya. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un dan lain sebagainya. Akhirnya riya, dapatnya apa? Itu sama sekali tidak dapat. Di akhirat itu, di sisi Allah itu tidak ada apa-apanya, amblas. Tapi apa? Boleh jadi dia di dunia itu dapat dapat brand, atau dapat apa lagi? Dapat prestis. Begitu saja. Nah yang paling hari ini itu viral itu. POF, mana POF? Kalau hari ini para remaja atau para milenial itu mengatakan POF. Apa? Itu orang sedekah. Lagi beramal-amal harta. Lagi itu sebetulnya adalah pijakannya. Kalau di dalam pemikiran Islam, kalau di dalam turas hasanah Islam, sedekah itu amal akhirat, Bu. Betul ya? Tapi hari ini tuh banyak POF, banyak manuver politik itu sedekah yang orientasinya itu untuk mendapatkan apa? Sumber balikan yang lebih besar, lebih dahsyat. Betul kamu betul? Nah, sedekah itu ibarat hari ini POF-nya itu dipikir orang, difahami manusia itu termasuk orang-orang yang beriman itu sedekah itu adalah mancing Gusti Allah untuk ngobrol rezeki. Betul apa betul? Betul apa betul? Sangat betul. Hari ini orientatifnya manusia itu sudah bergeser, berubah nilai. Dari sedekah itu sesungguhnya adalah amal akhirat, akhirnya orang itu lebih membuat strategisnya sedekah untuk dalam rangka memancing harta rezeki dari Allah lebih besar lagi. Walaupun itu benar, tetapi kita ingat, saya tadi menegakkan poin yang kedua di dalam amal setelah amal adalah dorongan kita itu cenderungnya itu kepada akhirati awit duniawi.
Yang pertemuan juga begitu. Ya, jangan meremehkan panjenengan hadir dalam majelis yang mulia ini, yang disebut majelis taman-taman surga ini, yang dimana malaikat itu kenapa? Tanpa kasat mata bertuyung diri berbondong-bondong napa nih ngerungkuti panjenengan, bahkan jumlahnya ditaksir 70.000 malaikat. Apa yang dilakukan oleh malaikat dalam di antara soft kita ini di dalam majelis ini? Apa yang dikatakan oleh malaikat? Apa yang dilakukan oleh malaikat? Bahkan tidak ada penduduk, tidak saja penduduk, bukan penduduk langit, Pak Bu. Bahkan penduduk bumi, ikan-ikan yang di lautan itu memperdengarkan orang-orang yang bertasbih, bertasmid, bertahlil, bertakbir dalam majelis-majelisnya Allah Subhanahu wa taala, majelis-majelis ilmunya, itu mendoakan juga. Loh, coba kalau dikalkulasi pakai ilmu matematika, maka nilai dunia, harga dunia itu tidak ada artinya dalam mendudukkan dorongan orientasi kita di dalam kita mendorong diri kita untuk meleburkan diri beramal dalam tolabul ilmi. Tidak remeh. Bahkan kalau dalam kitab-kitab ini, ya, ini banyak syair-syairnya para alim ulama itu menyebutkan, ini banyak syair-syairnya, betapa gambaran seorang alim itu jauh lebih utama daripada malaikat-malaikat yang tidak pernah berpaling dan tidak pernah apa dari tunduk dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu jauh lebih utama dari seorang alim ketimbang malaikat-malaikat yang tidak pernah menyelisih, tidak pernah membantah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih utama. Tapi pertanyaannya, sudahkah maklumat ini sampai kepada kalbu kita, kepada pikiran kita, dan menjadi pendorong yang paling utama, yang paling besar untuk menggerakkan setiap jasad kita, anggota tubuh kita, jari jemari kita, kaki-kaki kita, apalagi hati kita untuk bergerak menuju majelis-majelis taklim, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang jadi penting. Kali ini pun cekap nih, berarti namun 2 poin ini. 2 poin. Ingat, yang pertama, niat kita untuk apa? Kalau bahasanya marketing itu kita melangitkan seluruh amal kita, itu niat kita, jangan lupa. Lalu makan saja kita harus niat, Pak Bu. Iya. Ngentut mau ngapun terjun saya ngentut ya. Ngentut itu juga ada nilai, dan itu ada nilai langitnya. Ya, termasuk buang air besar. Jangan dianggap remeh. Rabbana ma khalaqta hada batilan subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tahu ilmunya. Kalau kita mengetahui, termasuk kita itu meniatkan segala apa yang kita amalkan itu dengan kita niat lillahi ta'ala, sama dengan kita melangitkan amal dunia kita menuju akhirat kita meraih pundi-pundi kita kelak di akhirat. Kita akan menemukan, tidak akan kecewa, tidak akan kecil kita. Tapi sebaliknya, contoh kita ibadah begitu khusyuknya, tapi kalau niat kita dan yang kedua dorongan kita itu tidak sahih, tidak benar, apa yang terjadi? Nilainya ya cuma nilai dunia, nilai yang tampak. Gunemane tonggo lho ahli ibadah sampai baduke. Nah, saya juga tidak menghina atau
menyepelekan orang yang batinnya ini. Tapi yang lebih yang kami maksud adalah bahwa niat itu yang utama, karena itu rukun. Kemudian yang kedua, mengetahui dorongan beramal kita itu berdampak, berkonsekuensi, berakibat, dan kita tahu akibatnya. Dengan ilmu itu kita mendapatkan cahaya, dengan ilmu itu kita mendapatkan hikmah, dengan ilmu itu kita mendapatkan rahmat, dengan ilmu itu kita mendapatkan kemudahan-kemudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir itu kita mendapatkan berkah dalam kehidupan kita. Mengaten barangkali mungkin berbagi waktu wekali sampun masuk isya, ya mohon maaf karena Al-Fakir tadi yang memang datangnya terlambat. Mudah-mudahan dua poin ini sedikit tambahan dan bermanfaat bagi kita, dan yang menjadi penting ya, kalau sudah kita mendapatkan dorongan itu akan melekat, mutajasad, menjasad, dan itu akan mentahrik atau menggerakkan ala jawahiri seluruh anggota tubuh kita itu untuk bergegas dalam beramal, bersegera di dalam beramal. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.